Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwani dengan NIM 25030200027. Baik, saya sebagai moderator dari kelompok 3 pemrograman linier dengan dosen pengampu Ibu Mitra Vera SPD MSc. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dengan rekan-rekan tim saya. Halo semua, perkenalkan nama aku Indah Monika Aryasti dengan NIM 25030200026. Halo everyone, perkenalkan nama aku Gembira Santa Maria Sinaga dengan NIM 25030200030. Halo semuanya, perkenalkan aku Nurul Fatin Syahada dengan NIM 25030200019. Saya Miftahul Insyiro dengan NIM 25030200001. Dan saya Umi Faria Nabila dengan NIM 2503020033. Jadi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode transportasi pada distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Sulawesi Utara. Dari data yang sudah kami dapatkan, kami mendapatkan bahwa biaya transportasinya ada pada Rp12.050.496.200.000. Nah, kami ingin mencari nih, apakah biaya transportasi ini sudah minimal? Kita kan pasti inginnya dengan biaya transportasi serendah-rendah mungkin gitu kan. Nah, kami ingin mengoptimalkannya. Nah, kami mengoptimalkan dengan dua metode. Yang pertama untuk solusi awal, di sini kami memakai Vogels Approximation Method atau FAM. Dan untuk pengujian pengoptimalan, kami menggunakan metode Stepping Stone. Dan selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman atau rekan tim saya. Halo teman-teman, aku Monika. Aku akan menjelaskan masalah transportasi dengan metode pendekatan Vogel. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu Vogel. Vogel yaitu metode matematika untuk mengoptimalkan masalah transportasi dengan tujuan meminimalkan biaya transportasi tersebut. Oke, pertama kita akan melakukan yaitu mencari dua biaya terendah dari masing-masing baris dan kolom. Oke, di sini udah kita highlight ya, yang nilai terendah yaitu ada di Bitung dan yang di Manado. Di mana di sini kita lanjut mengselisihkan baris dari PPS dan yang tumumpa. Kita selisihkan yaitu yang PPS 166.000 dengan 160.000 dapat hasilnya yaitu 6.000, dan yang tumumpa 160.000 dan 166.000 hasilnya yaitu 6.000. Lalu kita mencari selisih dari kolom. Yang pertama yaitu kolom Manado. Selisih dari 166.000 dan 160.000 yaitu 6.000, dan yang minus 170.000 dikurang 168.000 dapat kita 2.000, dan yang ketiga Mitra 206.000 dikurangi 202.000 dapat 4.000, Bitung 160.000 dikurangi 166.000 yaitu 6.000, dan yang minsel 210.000 dikurangi 204.000 hasilnya 6.000, dan yang diminus 187.000 dikurangi 181.000 yaitu hasilnya 6.000. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mencari selisih terbesar dari sini yaitu 6.000. Nah, kami memilih yang PPS selisihnya 6.000. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan selisih yang tertinggi yaitu yang di Bitung ini 6.000. Nih, yang di sininya 6.000. Kita pindahkan ke tabel berikutnya. Kita bandingkan demand dan supply-nya. Nah, di sini kan supply-nya itu 39.744 dan demand-nya itu 26.234. Nah, kita bandingkan mana nih yang nilainya paling kecil, paling rendah kan. Kita dapatkan demand-nya 26.234. Lalu kita masukin ke bawah yang di PPS ini. Yang di bawah 160.000 26.234. Ini kan udah optimal. Di bawahnya ini kita isinya 0 karena dia udah optimal. Oke, dari tabel ini kita akan melanjutkan ke iterasi yang kedua.
Halo everyone, nama saya Gembira. Di sini saya akan melanjutkan tentang masalah transportasi, yaitu mengenai metode pendekatan POGEL, yang dimana kami mengusut masalah dari pelabuhan ikan, yang dimana menjual ikan dari pelabuhan PPS, Tumumpa, serta ke tujuan-tujuannya. Oke, baik. Di sini tadi teman saya sudah mengerjakan atau menjelaskan dari iterasi 1 ya teman-teman. Sini saya akan melanjutkan iterasi 2. Nah, tadi si Bitung ini udah kan teman-teman, udah terpenuhi, maka dia tidak kita pakai lagi. Jadi kita tinggal membandingkan antara Manado, Minut, Mitra, Minsel, dan Mina. Sebelumnya kita akan mencari selisihnya teman-teman. Dari pertama itu kita mencari dari si baris PPS teman-teman. Nah, dari si baris PPS yang mana nih nominalnya yang paling terkecil atau biaya transportasinya yang paling terkecil dari antara ini semua. Nah, yang paling kecil di sini bisa kita lihat adalah 166.000. Yang paling kecil kedua di antara sini adalah 170.000. Nah, dari antara 166.000 dan 170.000 selisihnya itu berapa? Selisihnya itu adalah 4.000. Nah, untuk selisih baris pertama sudah diketahui nih teman-teman. Untuk selisih baris kedua, kita cari dulu yang mana biaya transportasi yang paling rendah pertama dan biaya transportasi yang paling rendah kedua. Biaya transportasi yang paling rendah pertama yaitu adalah 160.000. Biaya transportasi yang kedua yang paling rendah yaitu di sini ada 168.000. Nah, kita cari selisihnya antara 168.000 sama 160.000. Nah, selisihnya ada 8.000. Nah, untuk mencari selisih kolom ini teman-teman, caranya sudah dijelaskan teman saya tadi ya teman-teman, yaitu Monica, yaitu dengan cara mengurangkan 166.000 dengan 160.000, sama-sama tinggal cari selisihnya per kolom seperti ini aja teman-teman. Baik, dari semua ini, dari selisih ini kita akan mengalokasikannya dengan cara mencari selisih terbesar teman-teman, baik dari selisih baris atau selisih kolom. Nah, dari kita lihat di sini yang paling besar adalah si selisih baris, yaitu 8.000 di bagian Tumumpa teman-teman. Nah, dari bagian dari si pelabuhan Tumumpa ya teman-teman, dari pelabuhan Tumumpa kita lihat nih, dari selain yang kita blok ini, yang mana yang paling kecil biaya transportasinya yaitu 160.000 teman-teman. Nah, ini dari mana nih 118.000 ini dari mana? Nah, sebelum kita menentukan apa yang kita letakkan di sini, itu kita bandingkan dulu antara demand dengan supply-nya, yang mana yang paling terkecil itu yang kita letakkan. Nah, kebetulan di sini yang paling kecil adalah si demand, maka kita letakkan di bagian sini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah terpenuhi ya teman-teman. Ini sudah terpenuhi otomatis. Kota Manado dengan Bitung sudah tidak kita pakai lagi untuk alokasi selanjutnya. Oke, dari antara Minut, Mitra, Minsel, dan Mina, kita cari nih dari si baris PPS terlebih dahulu, yang mana yang paling rendah. Dari antara 170, 206, 210, dan 187. Yang paling rendah adalah si 170, paling rendah pertama. Nah, yang paling rendah kedua kita lihat dapat lihat di sini, yaitu adalah 187 ini kan teman-teman. Nah, habis itu kita cari nih selisih antara si paling kecil pertama dan paling kecil kedua. Kita cari selisihnya 187 dengan 170, selisihnya adalah 17.000. Nah, untuk baris Tumumpa juga kita cari nih teman-teman, yang mana yang paling kecil biaya transportasinya yang paling kecil yaitu 168.000, itu biaya kecil pertama, dan untuk biaya terkecil kedua yaitu adalah 181.000. Betul teman-teman, karena yang lainnya adalah 202.000, 204.000. Jadi yang paling kecil kedua adalah 181.000, yang dimana selisihnya adalah 13.000. Selanjutnya kita cari selisih kolomnya. Sudah diketahui juga di situ ada 2.000, yang dimana didapatkan dari 170 dikurang 168, 4.000 didapat dari 206 dikurang 202.
6.000 didapat dari 210 dikurang 204, 187, 180 dikurang 181 dapatnya adalah 6.000. Nah, kita alokasikan dia teman-teman dengan cara mencari selisih terbesar dari selisih kolom maupun selisih baris. Yang paling besar yang mana nih teman-teman? Sudah di highlight nih. Yang paling besar adalah 17.000 di bagian pelabuhan PPS. Nah, di bagian pelabuhan PPS ini yang paling besar, yang paling kecil yaitu 170.000. Ya kan teman-teman, 170.000. Nih, dia 170.000 teman-teman. Jadi kita lihat nih di demand-nya di sini 5.857,9. Kita letakkan di sini sudah otomatis tidak, karena di sini sudah memenuhi ya, tadi demand-nya adalah 5.857,9. Oke teman-teman, ini tadi sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi, maka ini sudah tidak boleh kita kita pakai lagi seperti itu. Maka kita tinggal mencari nih antara mitra, Minsel, Mina, ini yang mana nih biaya transportasinya paling kecil. Kita cari selisihnya pertama. Selisih pertama itu dari si pelabuhan PPS ini. Nah, dari ketiga kota ini kita cari nih yang paling kecil yang mana nih biaya transportasinya, itu 187 dengan 206. Nah, kita cari selisihnya adalah 19.000. Dari 187 ke 206 selisihnya adalah 19.000. Oke, kita cari baris tumpah, kita cari barisnya, kita cari selisih barisnya, yaitu yang paling terkecil adalah 181 pertama, paling kecil pertama, dan paling kecil kedua adalah 202. Kita cari selisihnya, iya, jadi selisihnya adalah 21.000. Begitu juga dengan selisih kolom, tinggal dikurang aja. Jadi karena di sini tadi kita pertama kan kita mencari si selisih terbesar, yang paling besar kan itu 21.000, yaitu di bagian tumpah. Nah, jadi kita masukkan ke sini nih teman-teman, kita tinggal bikin si demand-nya sepenuhnya ke bagian sini, terus habis itu di sini tinggal otomatis tidak kita isi lagi karena sudah memenuhi ya demand-nya, yaitu 7.598 rupiah. Oke, lanjut. Dari antara kedua ini kita cari yang mana nih yang paling kecil dari si baris baris PPS ini. Oke, jadi yang paling kecil dari selisihnya itu adalah si 206, kita bandingkan dengan 210. Nah, selisihnya adalah si 4.000, terus untuk si tumpah adalah 202 dengan 204, selisihnya adalah si 2.000. Oke, 2.000. Terus habis itu kita lihat nih, ini untuk selisih kolom tetap aja ya teman-teman. Nah, terus habis itu kita cari nih teman-teman, selisih mana dari antara kolom dengan baris yang paling besar selisihnya, yaitu selisihnya ada di selisih kolom, yaitu di bagian minsel ini ya, 6.000. Sedangkan di sini 4.000, di sini 2.000, di sini 4.000. Jadi yang otomatis yang paling besar adalah 6.000, yaitu di bagian sini sel. Tinggal kita alokasikan aja dari tabel awal tadi, yaitu di tabel awal tadi demand-nya adalah 10 ini guys, 10.845,7 ini. Nah, jadi kenapa nih di sini jadi 8.114,6? Kenapa di sini terisi nih jadi 2.731,1, sedangkan teman-temannya ini terisinya nol semua atau langsung disalahkan aja tadi. Nah, di sini demand-nya di supply-nya itu sudah diketahui kalau dia itu memenuhi, supply-nya itu harus memenuhi 28.822. Jadi untuk 13.118,8 dan 8.114,6 ditambah 7.588,6 ini sudah memenuhi si supply-nya 28.822. Nah, sisanya tinggal dibikin ke atas aja untuk memenuhi si supply
39.744,20. Ini sanggupnya hanya menampung 8.114,6 nih. Nah, sisanya tinggal kita buat kesini aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini si mitra ini, untuk mencari si mitra ini, tadi kan ini teman-teman sudah terpenuhi ya, 28.000 ini sudah terpenuhi untuk supply dari si Tumumpa sudah terpenuhi, maka di sini sudah bisa kita isi lagi. Karena tadi ini itu sudah mencakup jumlah si supply-nya si Tumumpa, maka otomatis kita nggak bisa mengisi yang di bawah walaupun dialah biaya transportasi terkecil. Nah, maka tersisa mitra di bagian 206 di pelabuhan PPS, maka kita letakkan si demand itu 4.921 ini kita letakkan di sini teman-teman, seperti itu. Maka ini ditambah ini akan memenuhi si supply PPS seperti itu teman-teman. Maka semuanya sudah terpenuhi ya. Jadi setelah itu kita akan mencari kesimpulannya nih teman-teman, agar mengetahui si metode ini, metode FAM ini bisa dapat memberikan minimal kah, bisa meminimumkan biaya kah atau tidak. Jadi cara membuktikannya itu adalah dengan cara, jadi biaya transportasi per tonnya kita kalikan dengan jumlah setiap tonnya dan kemudian ditambahkan. Totalnya dihitung sehingga menghasilkan total biaya transportasi sebesar Rp11.908.504.200. Nah, karena biaya awal transportasinya adalah Rp12.050.496.200, jadi kita dapat simpulkan dengan metode FAM ini kita dapatkan biayanya lebih kecil, maka terbukti metode FAM biaya transportasinya menjadi lebih optimal. Selanjutnya kita uji apakah biaya tersebut sudah paling optimal atau masih bisa dioptimalkan dengan metode stepping stone yang dimana akan dijelaskan oleh kedua rekan tim saya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Upin dan Ipin. Ya, perkenalkan nama saya Miftahul Insyirah, biasa dipanggil Mimi, dan teman saya Nama saya Umi Faria Nabila, biasa dipanggil Umi. Nah, kenapa kami Upin Ipin? Karena sama-sama Mimi. Sekarang kami bakalan mau menjelaskan apa, Umi? Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang stepping stone. Nah, kalian penasaran kan kayak mana kami jelasin? Let's go! Jadi perlu kita ketahui dulu ya guys, stepping stone itu apa sih? Stepping stone itu kan berasal dari bahasa Inggris ya. Stepping itu berarti artinya Loncatan. sedangkan stone itu merupakan batu. Jadi ibarat kayak batu loncatan. Iya. Kok batu loncatan sih gitu kan? Apa itu? Apa itu batu loncatan? Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Yes. Nah, tadi kan kita lihat di iterasi terakhir di metode FAM, iterasi yang paling akhir di metode FAM, itu langsung saja kita copy paste ya. Langsung aja ya tabelnya itu. Nah, sehingga yang kita buat perjanjian dulu nih dari awal. X11 itu kan kosong ya. Iya. Jadi ibarat kosong itu ibarat air ya kan. Nah, jadi yang kosong itu air dan yang terisi angka itu adalah Batu. Nah, jadi disitulah yang kita maksud tadi tuh batu loncatan ya kan. Nah, karena X11 ini adalah kosong, kita umpamakan air, X16, X22, X23, dan X24. Nah, inilah yang kita cari, air-air ini supaya terisi dengan batu-batu nantinya, ya kan? Biar terisi dengan angka-angka juga. Kasian dong dia nggak terisi, ya kan? Betul. Nah, gimana sih cara mereka meloncat ya dari batu ke air lagi? Gitu. Gimana tuh, Kak? Jadi karena di sini kan dari PPS ke Manado tuh kan air, air kan teman-teman. Ya, benar. Jadi nggak mungkin kita kalau kita dari PPS ke Minot itu ini memang batu. Cuman kalau kita ke bawahnya itu air lagi teman-teman. Jadi dari polanya itu air, batu, air. Jadi kalau air
batu air dia nggak boleh teman, nggak bisa teman-teman. Jadi ibarat kayak kita tuh mau ngambil barang ya, Iya. tapi kayak malah masuk jurang lagi Iya. gitu kan. Jadi kita tuh harus ngambil barang dengan jalan yang betul-betul jalan aja terus gitu kan. Kalau misalnya kita masuk air, nggak dapat dong barang kita ya kan teman-teman. Nah, jadi makanya dia air, batu, air. Jadi dia cuma 4 kali perpindahannya aja. Oke, Jadi kan di sini kita lihat dari sebelah kiri dulu, dari PPS dari Manado. Di sini kan ada X11. Jadi ini kita umpamakan itu air. Jadi di sini ada PPS ke Minsel. Ini kita umpamakan batu. Yang di bawahnya pun batu juga teman-teman. Jadi kita bisa ke bawahnya itu ke Tumumpa ke Minsel. Habis itu kita kembali lagi ke Tumumpa ke Manado. Dan kita kembali lagi ke PPS ke Manado. Nah, di sini kita dapat kita bisa kembali ke rumusnya, yaitu air, batu, air. Iya. Nah, itu. Jadi ini betul berarti bisa dimasukin ke dalam rumusnya. Jadi kita lihat di bawahnya nih. Nah, ini dapat kita lihat di stepping stone tahap 1. Iya, di stepping stone tahap 1 yang di tabel bawahnya guys. Jadi ini bisa kita lihat untuk stepping stone itu yang rumus pertamanya itu kita letak plus ya teman-teman. Selalu tuh guys. Plus. Setiap pergerakan yang pertama kali itu selalu plus, nggak boleh minus, harus plus pokoknya. Iya. Dia tuh polanya itu plus minus. Nah jadi itu berarti yang dari Manado yang kita dari air awal itu plus, baru kita bergerak ke arah Minsel itu minus, baru Minsel ke bawah itu plus, baru dari Minsel bawah ke Tumumpa itu minus, dan kita kembali lagi ke air. Gitu guys. Jadi kalau pertanyaannya ini kan kita kami letaknya searah jarum jam. Misalnya kalau gimana Kak kalau Langsung ke bawah? Berlawanan. Itu juga sama teman-teman. Ini kan di sini plus ya. Kalau ke bawah ini kan tetap minus. Iya. Ya, habis itu kembali juga plus. Habis ini juga minus. Jadi sama aja Sama aja guys, mau Iya, berlawanan mau searah. itu sama aja. Yang penting kita tuh nggak boleh jatuh ke air, Iya, oke? betul. Kita harus tetap di stay tune, selalu di batu ya guys. Oke. Nih Nah. kita dapat di stepping stone tahap 1. Nah terus tuh kita cari lagi nih guys, masih ada kan air yang belum terisi batunya ya kan? Nah yaitu di X16. Yes. Nah gimana sih tuh cara biar kita menemukan batu air? Itu dengan cara nih kita bergerak ke arah searah jarum jam. Nah itu tuh dia bergerak ke bawah nih, bawah. Karena ke bawah, kenapa ke bawah? Karena memang ini batu guys. Jadi ini batu, terus kita bergerak ke samping, karena sampingnya juga batu, nggak apa-apa kita ke batu. Lalu kita naik ke atas batu, dan ini langsung masuk ke airnya lagi, kembali ke tujuan awal kita. Nah sehingga ini, nah sama kan dengan tabel tahap kedua kita ya kan. Jadi ini tuh plus, ini minus, ini plus, ini minus. Nah jadi memang selalu polanya tuh plus minus. Oke. Selanjutnya kita ke masih ada nih kita batu-batu yang lain nih. Jadi kita harus cari dulu. masih ada air-air yang belum kita cari ya Iya guys. benar sekali. Jadi selanjutnya itu Ada di X22. yes, di X22, X22, X23 juga boleh. Tinggal yang Tergantung kita aja sebenarnya. Tapi kami mau yang ke X23 boleh nggak sih? 23 lah ya kan kita. boleh. Kita ke 23. boleh. Jadi dari mitra ini kita ambil yang X23 ini sebagai air. Habis itu kalau kita ke PPS ke mitra ini kan batu teman-teman. Jadi itu boleh dari mitra ke Bitung itu sebenarnya boleh. Cuman dari Tumumpa ke Bitung itu kan X24-nya itu kan air teman-teman. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi lebih baik dari PPS itu ke Minselnya sebagai batu juga. Jadi ini
Jadi langsung aja dari mitra ke minsel. Karena batu yang di bawah si minsel itu batu juga lagi. Iya, benar sekali. Jadi kita ke tumumpa ke minsel, dari tumumpa ke minsel balik lagi ke X23 ini, dari tumumpa balik lagi ke mitra. tujuan awal kita. Jadi itu dapat kita Lihat di stepping stone ketiga. Nah, bener kan? Stepping stone ketiga kita. Nah, ini dapat kita polanya teman-teman. Dari sini X23 itu sama seperti itu plus. Dan PPS ke mitra itu minus, dari PPS ke minsel itu plus, dan dari tumumpa ke minsel itu minus. Dapatlah kita pola stepping stone untuk tahap 3. Selanjutnya kita ke stepping stone tahap 4. Kenapa tahap 4? Karena memang masih ada lagi air yang harus kita cari gitu kan. Nah, itu ada di X22. Nah, di X22 ini guys, kita cari di mana sih batu yang ada yang harus ngelewatin batu, yang nggak ngelewatin air. Nah, itu langsung aja kita ke dari X22 nih X2 ini kita bergerak ke atas. Ke atas boleh, mau ke atas, ke samping kanan, ke kiri nggak boleh ya, ke kiri karena atasnya air. Iya. Jadi kita harus ke kanan. Nah, kita mau ke atas aja ya nih ya. Oke, kita ke atas nih. X22 berarti kita ke atas di X12. Nah, ini kan batu kan, jadi masih aman guys. Jadi boleh kita lewatin. Nah, dari X12 ini ke atas ini kita langsung ke minsel. Kenapa ke minsel? Karena kalau misal kita ke mitra, berhenti di mitra X113, itu kan bawahnya air guys. Jadi kita tuh nggak bisa. Jadi kayak mau ngambil tapi masuk jurang. Ya, jadi kita langsung aja ke minsel nih. Ke minsel kan batu, masih aman nih. Bawahnya batu, masih aman. Dan kita kembali lagi ke tujuan kita yaitu X22. Nah, didapatlah hasil sesuai dengan tabel kita yaitu di stepping stone tahap 4. Nah, bener kan? Tuh, kalau dia bergerak ke kanan, atas, gini. Sama saja dengan cara kita yang tadi, atas, kanan, bawah, kiri. Nah, juga sama aja. Selalu ini plus, minus, plus, minus. Nah, jadi begitu. Nah, habis itu kita cari lagi. Masih ada nggak sih air yang masih belum kita cari? Ternyata masih ada ya kan, Kak? Nah, itu ada di X24. X24 itu, nah, X24 ini kemana ya jalan yang perlu kita cari, batu yang harus kita lewatin? Nah, itu bisa aja kita ke ini. Kita ke atas bisa, ke kanan bisa. Kalau ke kiri nggak bisa dong, kan air sebelahnya, ya kan? Nah, jadi kita perlu batu. Kita perlu ke batu. Nah, jadi kita mau ke atas atau ke kanan ini, Kak? Ke atas boleh. Oke, kita ke atas ya kan. Nah, habis ke atas tuh kita kemana? Nah, kalau semisal kita ke kiri, ke tempatnya si mitra, itu nggak bisa karena nanti bawahnya air. Jadi kita nggak sampai ke tujuan kita, ya kan? Betul. Jadi kita ke kanan, ke si minsel ini. Nah, habis dari minsel kita ke bawah. Aman dong, batu ya kan. Nah, habis dari minsel kita kembali ke tujuan awal kita yaitu di X24. Nah, kita bisa lihat di stepping stone tahap ke-5. Nah, bener kan? Nah, kalau dia tadi ke kanan kan, kita tadi ke atas ya kan. Tetap sama aja. Tapi di sini selalu plus, minus, plus, minus. Ingat, polanya plus, minus, nggak boleh diawali minus tuh nggak boleh. Jadi harus plus dulu. Nah, sehingga habis udah semua nih kan air-air yang udah kita cari nih ya kan, air-airnya. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke pergerakan batu loncatan dari sel yang kosong menuju sel yang terisi. Jadi dapat kita hitung dari biaya tarifnya ya. Di sini kan ada misalnya ada 160, ada 210, itu dari tarifnya. Nah, kita lihat ini nilai yang ada di pojok kanan atas. Ya, pojok yang kanan atasnya itu. Nah, yang gininya itu. Nah, itu kita lihat berapa sih gitunya kan. Ini apa sih, Kak? PPS atau sampai MD? Ya, sampai MDC itu apa sih, Kak? Ini dapat kita 166 ini dari mana? 210 ini dilihat dari stepping stone tahap 1. Mari kita lihat stepping stone tahap 1.
ini kan kita ada nih PPS kemana ada tuh dari 166. Ini kan plus kan teman-teman. Untuk ke Minsel itu minus, berarti 166 dikurang 210 ditambah 204 dikurang 160. Maka Kak, kok tahu sih ditambah dikurang dari mana? kan itu dari rumus awalnya teman-teman, stepping stone plus minus. Oh, yang tadi tuh ya, Kak? Iya. Oh, iya. Jadi makanya hasil setelah kita jumlahkan itu, makanya di sini dapat hasilnya itu 0. Ya, Untuk kita kalkulasikan. Jadi makanya 166 dikurang 210 ditambah 204 dikurang 160 itu hasilnya 0. Nggak percaya, coba aja di kalkulator. Hasilnya 0. Iya, betul. Jadi untuk yang pertama ini dari stepping stone tahap 1 ya teman-teman. Untuk yang kedua ini dari itu stepping stone tahap kedua. Ya, yang si X16 ya, Kak? Iya. X16 tadi. Iya. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, sehingga Jadi kalian tahu kan di mana 166, 187. Jadi kalian bisa lihat dari arah stepping stone-nya itu. arahnya yang udah kita tentukan tadi tuh, yang panjang lebar kami jelaskan tadi. Di situ sebelah kanannya kan ada tarifnya itu kan. Iya. Dari situ angkanya 187 itu, 166 itu dari situ angkanya. Benar. Untuk plus minusnya itu tergantung dari yang kalian arahkan tadi. Yang kami bilang tadi plus minus tadi itu. tuh. Iya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dari hasil perhitungan tadi tidak ada yang negatif, berarti metode FAM tadi sudah dinyatakan optimal. Misalnya kalau ada negatif, berarti metode FAM tadi belum optimal teman-teman. Iya. Jadi begitu guys. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Semoga kalian mudah dipahami, dan maaf ya kalau kami banyak ketawanya. Kami lanjutkan oleh kakak selanjutnya. Bye bye. Baik teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Karena hasil dari perhitungan tidak ditemukan negatif atau penghematan biaya, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi ikan dari sumber ke tempat tujuan menurut pendekatan Vogel yang diuji oleh metode batu loncatan sebagai berikut. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat sumbernya yaitu berasal dari PPS menuju ke kota tujuannya yaitu Minot dengan angkutan sebanyak 5.857,90 ton. Dikalikan dengan biaya per tonnya adalah 170.000. Nah, hasilnya adalah 995.843.000. Nah, kita lakukan perkalian itu sampai ke Tumumpa Mina dengan angkutannya sebanyak 7.588,60 dikalikan dengan biaya per tonnya sebanyak 181.000, menghasilkan 1.373.536.600. Setelah kita menemukan semua jumlah biayanya, kita tambahkan dan sehingga hasilnya adalah 11.908.504.200. Nah, dari hasil perhitungan penelitian di atas, peneliti mencari solusi untuk mendapatkan biaya transportasi yang minimum agar dapat menghemat biaya-biaya total pengiriman ikan dari sumber ke tempat tujuannya. Metode yang digunakan adalah metode FAM. Dan untuk memastikan apakah biaya telah optimal atau belum, digunakan metode batu loncatan yang telah teman saya jelaskan tadi, dan hasil yang didapat dari metode batu loncatan adalah sebanyak 11.908.508.200 rupiah. Pada tabel 22 dapat dilihat perbandingan dari jalur distribusi asli, metode FAM dan metode batu loncatan. Pelabuhan mengeluarkan biaya transportasi sebesar 12.050.496.200 rupiah. Sedangkan kita menggunakan metode FAM, biaya yang dikeluarkan sebesar 11.908.504.200 rupiah. Nah, menggunakan metode FAM, biaya yang dikeluarkan ternyata lebih menguntungkan dibandingkan biaya asli dari pelabuhan. Dan untuk memastikan apakah biaya telah optimal atau belum, maka diuji menggunakan metode batu loncatan. Hasil dari biaya yang kita menggunakan
farmnya itu sebesar 11.908.504.200 rupiah. Dengan menggunakan metode batu loncatan, hasilnya sudah optimal. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kami. Maafkan apabila ada salah kata, salah penjelasan, dan mungkin ada suara-suara berisik yang tidak enak selama penjelasan presentasi atau gangguan visual. Sekian dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku cut ya, sumpah. Ini guys, sore-sore. Cut ya wah, cut ulang. Cut ya wah, cut ulang. Ulang. Baik. Mama cut ya, coba sini. Tuh. Wah, cut. Nggak susah briefing. Apa sih? Cut ya, wah, cut. Kami ketawa. Maafkan. Bantuin. Cut, please. Nggak tahu. Gunanya apa?